banyak kenalan di media sosial, kenalan online, entah lewat aplikasi apapun, kemudian berbincang-bincang. Mereka bisa menggunakan saling video callan dan terlihat semua apa yang mereka paham jenengan maksudnya di situ, nggak perlu aku jelaskan. Dan nanti setelah itu bubar jalan, nggak jadi apanya, nggak jadi pasangannya, tapi sudah hancur dirinya, dihabiskan di sana, dibuka semuanya di hadapan orang yang kemudian tidak jadi apa-apanya. Laksana, mohon maaf, LACUR online. Karena mereka begitu, dan kenalan yang kemudian kalau mereka selesai hanya untuk bersenang-senang, diblokir, tutup, hilang semuanya. Sementara diri mereka sudah dinikmati. Dan itu banyak terjadi. Dan itu dari komentar-komentar viti-viti itu sebenarnya sudah rahasia umum itu. Dan kadang anehnya sudah tahu seperti itu, orang itu malah nggak menjaga diri. Itulah yang membuat kenapa aku kadang dulu di awal-awal vitiku itu aku ada tuh unggahan tentang cinta-cinta online, bahasan tentang cinta. Kenapa? Aku tidak menghina siapapun, tidak sedang ingin merendahkan siapapun. Aku prihatin dengan kondisi kita perempuan-perempuan ini. Apalagi yang sedikit-sedikit gampang tergoda, atau justru sebaliknya menggoda. Itu yang membuat kadang aku berpikir, ya Allah, dengan adanya internet ini, bagaimana nasib remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, dicokoki dengan sesuatu yang seperti berbau PORONO itu. Kalau mereka anak kecil saya sudah bisa megang handphone dan semua di situ dibuka ada. Bagaimana kondisi negeri ini? Bagaimana dunia ini? Bagaimana remaja-remaja kita hancur moralnya? Kadang aku suka ingin meminta aja itu, internet dihancurkan sajalah ya Allah, agar kejahatan-kejahatan dari media sosial itu hilang semuanya. Dulu untuk melakukan suatu ZINAH-an, manusia harus saling ketemu dulu baru bisa melakukan itu. Tapi sekarang dengan adanya internet bisa video callan tanpa pakaian, bisa melihat film-film yang seperti itu bebas tersebar, dan itu bisa diakses siapapun. Makanya lihat anak-anak muda kita, apa Anda tidak pernah prihatin memikirkan itu semua? Kadang aku juga berpikir, tapi kadang aku juga masih berpikir, ya Allah, tapi kalau dihancurkan internet ini, bagaimana nasib mereka-mereka yang bekerja melalui menggunakan internet? Bagaimana orang-orang yang mungkin nuwun sewu cacat, dan kemudian dengan adanya internet mereka bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan online, entah jualan dengan media online. Bagaimana? Kadang aku kalau nggak mikirin itu, kadang kalau aku tidak memikirkan tentang itu, rasanya aku ingin memohon, hancurkan sajalah internet ini. Tidak usah ada internet. Biar manusia hidup di dunia nyata, dan kejahatan-kejahatan itu lebih sulit untuk dilakukan.
Memang kalau orang bisa memfilter diri, memilih yang bagus, ini kesempatan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, berbuat hal baik sebanyak-banyaknya. Tapi apakah semua orang sudah berpikir seperti itu? Rata-rata masih lebih menuruti hawa nafsu dan emosinya. Masih menginginkan keduniawian, kemewahan dunia, kesenangan dunia. Hingga akhirnya ya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kadang dosa-dosa itu digelar secara terbuka, tanpa malu. Bukan untuk menjelekan dan menghina siapapun, tapi itu membuat prihatin hati kita. Kenapa jadi seperti ini akhlak dan moral kita? Kadang di suatu video itu begini, dengan bangga seseorang itu bercerita, aku meskipun sudah tua, tapi yang suka tuh banyak berondong-berondong. Dia sudah punya suami, tapi dia masih punya pacar. Dia masih berhubungan karena dia nyaman dengan itu. Dan kemudian pokoknya cerita tentang itu, dibuka sendiri hal itu, di kolom-kolom komentar mereka menceritakan itu. Dengan merasa bangga, tidak merasa bersalah. Oke lah, manusia itu kadang kepleset dalam kesalahan, tapi saat kita salah, mestinya kita malu, mestinya kita menangis, mestinya kita berusaha menyembunyikan itu dari sesama manusia. Cukup dia dan Tuhan yang tahu. Tapi malah semuanya itu nggak ada rasa malu, seakan diceritakan dengan penuh bangga. Seakan tidak merasa bersalah bahwa itu sebuah kesalahan. Mental kita kenapa jadi seperti itu sekarang? Kenapa karakter kita sekarang jadi seperti itu? Perempuan-perempuan jadi rasanya kayak kehilangan rasa malu. Dulu orang kalau salah, kalau dosa disembunyi-sembunyikan agar gimana caranya orang nggak tahu. Tapi sekarang malah dibuka dengan rasa bangga tanpa rasa bersalah. Ini pergeseran moral, mental, nilai-nilai itu bergeser. Dan nanti saat ada yang berkomentar, mengingatkan, mengkritik, rame-rame mereka justru yang kritik itu akan dihabisi di situ, dibully. Karena sudah lebih banyak yang seperti itu daripada yang enggak. Sehingga saat merasa sama seperti itu, mereka akan saling mendukung. Hingga yang mengingatkan ini nanti malah justru yang akan terkucil dan terasing. Dan seperti orang yang bersalah justru. Kadang dibilang sok suci, sok agamis. Saat diingatkan, seperti itu. Makanya di akhir zaman ini, ada suatu hadis yang namanya itu orang-orang yang disebut para ghuraba. Ada suatu hadis yang kurang lebihnya sini begini. Islam datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Siapa orang asing? Yaitulah yang disebut ghuraba. Ghuraba itu maknanya orang asing. Dan siapakah orang asing itu? Orang asing adalah ghuraba, itu adalah orang-orang yang masih memegang teguh ajaran agama, aturan agama. Di saat semuanya sudah melupakan ajaran agama. Sehingga karena rata-rata umumnya sudah mengabaikan aturan agama, sering melanggar aturan agama dan mengabaikan, sehingga justru orang-orang yang masih berpegang pada agama itu menjadi seperti orang asing.
Karena yang umum itu yang sudah melanggar. Sehingga yang masih tetap berpegang teguh dengan agama, ajaran dan aturan agama, jadi terlihat seperti orang yang aneh, yang asing. Itulah para ghuraba. Dulu, waktu pertama kali mendengar lagu ghuraba ini, aku ini bukan orang yang bisa berbahasa Arab. Aku sudah bilang aku bukan keluaran pesantren. Jadi aku nggak ngerti artinya apa itu ghuraba. Tapi waktu aku pertama kali mendengar lagu itu, entah kenapa, aku nggak ngerti artinya, tapi lagu itu menak di hatiku, gitu. Bahkan ada satu kalimat yang membuat setiap kali aku mengucapkan itu, langsung aku nangis guguk. Saat aku mengucapkannya dengan konsentrasi penuh dan fokus, itu tiba-tiba nangis. Aku padahal nggak ngerti itu artinya apa. Dan ternyata aku ini orangnya suka penasaran gitu. Kalau aku suka sesuatu, biasanya aku penasaran, ini itu artinya apa ya gitu. Aku cari yang ada translate-nya, terjemahannya gitu. Lagu ini ghuraba misalnya ya, aku suka, apa sih artinya ghuraba ini? Tak cari lagu ghuraba tapi yang pakai terjemahan, artinya apa? Tak cari. Misalnya aku suka itu ya, lagu-lagu sholawatan, misalnya aku suka miliknya Haddad Alwi itu yang orkestra yang Tolamashkuromiya Nurul Wujud, aku suka kan. Aku nggak ngerti artinya apa, karena aku memang bukan berbasic pesantren. Jadi aku nggak bisa ngerti bahasa Arab. Akhirnya karena aku seneng, aku pengen tahu tuh artinya apa. Tak cari, tak googling, bukan googling. Aku nyari ini bukan di Google, bukan di YouTube. Jadi aku kan kalau di YouTube ada lagu-lagunya itu, selawat-selawat itu. Tak cari itu yang ada arti nih. Jadi nggak cuma lagunya Arab doang, tapi yang ditranslate. Dan ternyata setelah ketemu apa translate-nya, aku jadi nangis tuh. Yang tadinya cuma seneng doang, dengernya kok indah, didengerin bagus gitu kan. Nah sekarang setelah tahu translate-nya bisa jadi nangis tuh. Oh ternyata artinya seperti itu, gitu. Termasuk ghuraba itu. Dan setiap kali aku menyanyikan sampai ke, ada beberapa kalimat yang entah kenapa saat aku membunyikan itu dengan konsentrasi ya, nggak sambil lalu gitu. Kalau di sini aku dengerin misalnya aku, yuk kita putar musik gitu. Di sini aku, apalagi kalau yang nonton kebetulan agak banyak gitu, biasanya aku kurang konsen karena aku nggak bisa konsentrasi kalau di sini banyak orang. Kalau orangku sepi itu kadang aku malah konsentrasi, nggak ada orang gitu, aku muter itu aku kadang konsentrasi. Dan kalau aku konsentrasi, biasanya itu hal-hal yang ada di dalam diriku itu akan ikut berperan tuh. Entah dia membuat gerakan-gerakan macam-macam yang bukan kemauanku gitu. Dan ada sebagian kalimat itu yang justru membuat nangis. Ada beberapa. Salah satunya itu di lagu ghuraba itu, salah satunya yang ini. Intasal anna fa inna la nuba libituhot, itu kurang lebihnya itu kalau aku nyanyi sendiri, aku dengarkan sendiri sambil aku ikuti, dan itu dengan konsentrasi penuh. Kadang aku gambreng tuh di situ. Kalau enggak yang itu, nanti ada juga yang lain yang di belakang. Kam tadzakarna zamanan yawma kunna su'ada bi kitabillahi natlu sabahan wa masa. Kam tadzakarna zamanan yawma kunna su'ada bikitabillahi natluhu sabahan wa masa.